Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Edi. Ya, terima kasih waktunya untuk kesempatan kali ini. Izin untuk menyampaikan beberapa percakapan terkait dengan rencana observasi yang akan dilaksanakan di kelas Pak Edi di hari rencananya hari Jumat. Ya, itu kita sebelumnya perlu saya sampaikan dulu bahwa observasi ini tujuannya untuk perbaikan diri dalam proses pembelajaran. Baik, langsung saja Pak Edi untuk mengawali percakapan pada kali ini dari pembelajaran yang akan Pak Edi laksanakan itu tujuannya apa Pak Edi? Itu 3 ranah ya tadi. Ya. Sikap, pengetahuan, keterampilan. Jadi kalau di hari Jumat itu rencananya kan materinya tentang diskon gitu ya. Lebih tepatnya kayak bisa bedain diskon tunggal sama diskon ganda. Jadi untuk ranah pengetahuan nanti peserta didik itu bisa menjelaskan perbedaan diskon tunggal sama diskon ganda itu seperti apa, terus tujuan akhirnya nanti bisa menerapkan dan menggunakan masalah sehari-hari kalau ketemu diskon tunggal dan diskon ganda. Terus untuk keterampilan rencananya kan saya mau buat soal itu diskusi gitu ya. Jadi untuk keterampilan mungkin sama ini settingan soalnya. Jadi harapannya itu bisa menumbuhkan sikap berpikir kreatif sama berpikir kritis. Karena diskon itu bisa dicari dari berbagai metode. Mungkin siswa yang jadi jalan untuk mencari diskon itu tidak hanya satu cara. Mungkin siswa yang kreatif bisa mencari cara lain yang mungkin bisa lebih efisien dari segi waktu. Terus untuk berpikir kritis, nah itu ada soal-soal notes gitu ya, jadi butuh analisis. Jadi untuk ranah keterampilan pengennya itu mengembangkan sikap berpikir kritis dan juga kreatif dan keterampilan. Ya. Nah, sedangkan untuk sikap itu nanti harapannya itu siswa itu terbentuk sikap gotong royong karena nanti kan diskusi kelompok, jadi harapannya bisa saling membantu, terus menghargai pendapat karena nanti akan ada presentasi juga, diskusi presentasi untuk perbedaan pendapat bisa saling berkomunikasi. Terima kasih Pak Edi. Ini topiknya terkait dengan diskon ganda dan diskon tunggal. Untuk mencapai tujuan yang Pak Edi sampaikan tadi, area pengembangan apa yang ingin Pak Edi capai dalam pembelajaran nanti? Oke, pengembangannya ya, area yang ingin dicapai ya tentunya 3 ya tadi ya, 3 ranah tadi ya. Ada pengetahuan, keterampilan, sikap. Sebenarnya yang ingin dicapai. Terus strategi yang disiapkan Pak Edi? Yang pertama itu saya menggunakan ini dulu ya, asesmen awal dulu dari topik sebelumnya tentang diskon itu kan anak-anak sudah belajar ini ya persen ya, jadi persentase tentang keuntungan, kerugian itu. Untuk nilai-nilai di situ nanti saya gunakan untuk membentuk kelompok yang heterogen. Jadi nanti dikelompokkan ada siswa dengan kemampuan atas sama kemampuan menengah ke bawah. Harapannya ya kemampuan atas bisa jadi untuk sekaya gitu ya. Jadi yang pertama dilakukan saya menganalisis nilai dulu, yang kedua menyusun KPD yang bisa memfasilitasi ini yang tercapainya tadi sikap, pengetahuan dan juga. Jadi ada asesmen awal untuk pengembangan ya, kemudian ada penyusunan KPD Sama tentunya rancangan pembelajarannya ya, nanti jalannya pembelajaran seperti apa itu juga dirancang di RPP. Di RPP-nya. Untuk di RPP-nya kira-kira yang mau diterapkan apa? Discovery. Diumumkan perbedaan sama ini ya, mungkin ya lebih ke perbedaan diskon tunggal sama diskon ganda. Oke, baik. Rencana ini akan dilaksanakan supervisi kelasnya kapan Pak Edi? Tadi
hari Jumat ya, tanggal 26 Januari ini. Oke, berarti besok hari Jumat di tanggal 26 Januari. Oke, saya kira cukup sekian Pak untuk mengawali observasi hari ini. Tujuannya besok bisa teramati dengan baik, kemudian bisa memunculkan pengembangan yang dicapai sesuai dengan perencanaan yang Pak Edi susun. Ya, terima kasih Pak Edi. Sampai kembali di tanggal 26 Januari. Saya ucapkan terima kasih Pak Edi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah saya berkali-kali bilang sampah itu kalian jangan mikir nanti juga tiketing gitu. Jangan dulu ya. Nanti ambil kalian kelasnya nyaman kalau kita belajar. Ya, apalagi kalau cuacanya panas, kalau kotor ya tambah panas rasanya. Oke, hari ini siapa yang nggak masuk? Ini ya. Masuk semua. Masuk semua. Ines nggak masuk. Bila ya, sebelum kita mulai, supaya kita lebih fokus, kita berdoa dulu. Semoga apa yang akan kita kerjakan hari ini diberikan kelancaran. Sikap sempurna. Sikap sempurna berdoa di Yesus. Ini sudah selesai. Ya, untuk hari ini kita akan lanjutkan materi sebelumnya ya. Tentang apa sebelumnya? Bunga sama angsuran. Pada ini enggak dibuka enggak tadi malam? Ada sedikit aja. Oke, bunga sama angsuran ya sebelumnya ya. Gini, kalau kita nabung di bank, kemarin gitu ya, bunga itu diperbankan yang kita bahas ya. Kalau kita nabung di bank terus dapat bunga, itu uang kita nambah atau berkurang? Tambah ya, sesuai dengan persentasenya. Persentasenya bisa per tahun, bisa per bulan. Nah, itu nanti tergantung dengan pertanyaannya. Nah, untuk hari ini kita belajar materi selanjutnya tentang diskon. Diskon ya. Diskon. Siapa udah bisa ngitung diskon kalau kalian belanja? Bisa ngitung diskon? Coba ya, sederhana dulu. Kalau 200.000 ya. Oke, kalian beli entah baju entah apa 200.000 di diskon 10%. Satu baju harganya 200.000 terus diberikan diskon 10%. Kira-kira harganya jadi berapa? Oke, terus kira-kira harganya jadi berapa? 180. Oke. Berarti udah bisa nih ya. Udah bisa ngitung diskon nih. Terus pernah juga nggak lihat kayak gini, diskon kayak gini? Kan kalau di toko kan ada gini ya. Jadi agak emosian ini. Nah, ini diskon ini ya. Diskon. Nah, pakai bahasa Indonesia. Diskon. Nanti kalau di toko biasanya kan tulisannya diskon itu kayak gimana biasanya kalau di diskon. Terus kayak beli 2 diskon. Gimana? Kayak beli 2 diskon. Kayak beli 2 diskon 20% gitu ya. Kalau di satu ada. Ada yang diskon kayak gini ya. Ada juga yang diskonnya gini. 15%. Pernah nggak lihat diskon kayak gitu? Sama nggak ini diskonnya ini? Beda ya? Kira-kira bedanya di mana? Ini kan jadi kita tambah-tambahan. Ini 20, ngapain harus ditulis kayak gini gitu ya? Sama itu enggak? Beda? Oke, yaudah nanti bedanya kayak gimana? Hari ini kita diskusi kelompok ya. Diskusi kelompok tentang diskon. Diskon itu berarti nanti tadi gini ya, kalau 200.000 diberikan diskon 20%.
10% tadi ya. Jadi 180. Berarti kalau suatu barang diberikan diskon itu lebih mahal atau jadi lebih murah? Lebih murah ya, tergantung persentasenya, ya kan? Oke, hari ini kita kerja kelompok, satu kelompoknya 44 ya. Ini ada 5, karena kalau 34 dibagi 4 sisa berapa? Sisa berapa? Nggak bisa pembagian. 34 bagi 4 sisa berapa? Oke, ini kelompoknya. Bagi dulu, coba dulu. Oke, jelasin dulu biar nanti nggak banyak tanya. Nanti kelompok 1 sini ya. Kelompok 1, 2 nih, 2 meja itu kelompok 1, kelompok 2 ya, 3, 4, 5, 6, 7, 8, pas ya? Gitu ya? Nanti berkumpul seperti ini. Satu kelompok nanti satu ini ya, setiap 2 siswa saya kasih satu LKPD ya. Nanti gimana perintahnya? Tak jelasin ya. Tak jelasin dulu. Iya, wah, jadi gini. Nanti kalian tulis. Oh iya nanti ya, nanti. Ini sekarang nanti. Yuk, nanti dulu. Biar nanti nggak kebanyakan tanya. Ini udah ada perintahnya ya, udah ada perintahnya. Jadi kalian isi aja di sini, dibaca. Mungkin saya banyak ini biar literasi ya. Melatih literasi nanti kalian kalau kelas 8 ada ANBK itu bacaannya lebih panjang. Harus dilatih ya, dilatih dari sekarang. Oke, ini kalian isi aja perintah-perintahnya. Oke, nanti kalian diskusi sampai ini dulu. Sampai menyimpulkan ya. Paham ya? Paham. Oke. Nah ini kelompoknya, nanti dulu kumpulnya. Saya bagikan ini dulu. Satu meja satu ya. Lima tuh juga saya ke English time. 2, 3, 4. Sudah ya, selesai. Sudah dapat semua? Ayo. Sudah dapat semua ya? Kalian tadi saya suruh mengerjakan sampai apa? Kesimpulan ya? Ya sampai kesimpulan. Jadi kita sampai 9.40. Lama ya? Jadi nanti jam 9.10 ya? 9.10 selesai ya? Nanti biar kita diskusi untuk ininya lain. Ya silakan. Sesuai kelompoknya. Yuk sambil nunggu loh dilihat jamnya ya, nanti kita 9.10. Istirahat. Nah,
Perhatikan semuanya yuk, barangkali salah, benerin. Ini memang harus bacanya harus ini ya. Yang nomor 1 modal untuk 211 ya. Modelnya berapa? Oke, kenapa harus dikali 2? Oke, karena 200 ya. Oke, karena gimana udah? Faktor kedua itu untuk satu sebelah untuk bahan-bahan dibutuhkan adalah ada dinamik. Oke ya benar ya. Karena di sini kan diketahuinya untuk 100 sebelah itu dibutuhkan modal ya. Modalnya 700 ribu dong. Padahal dia setelah viral ya. Setelah viral kan dapat jual 200 sebelah, ya kan? Berarti kan 700 ribu kali 2, benar ya? Oke, alasannya bagus. 700 ribu kali 2, 1.400.000 ini modal. 1.400.000 itu apa? Rupiah kan? Nah, dikasih RP ya. Bener ya? Ada? Yang 700 ribu itu ada? Tapi bacanya nggak teliti Pak. Terus keuntungannya berapa? 200 porsi kali 3.000 loh. Oke, ini keuntungan. Kira-kira ya, sebenarnya harusnya ada satu pertanyaan lagi. Yuk, datengin dulu. Sebenarnya harusnya ada satu pertanyaan lagi. Kira-kira harga satu porsi berapa sih? Berapa? Harga satu porsi berapa? 10.000, 3.000. Bentar ya, dengerin dulu ya, dengerin dulu. Oke, diskon toko A ya. Pakai metode apa? Jadi potongan harga masing-masing toko dari toko A itu ini diskonnya 30% per 100 dan ini harga aslinya 2.300.000. Ini dibagi dan dikali jadi hasilnya segini 690. 690 apa ya, Cak? Potongan diskon dari toko A. Potongannya 690 ya? Ya, diskonnya 30%. Oke, yang di toko A nilainya. Yang toko B itu kita itu diskon yang pertama dulu. Diskon yang pertama itu 20% dikalikan sama 2.300.000. Sebelumnya 640.000. Harga setelah diskon pertama itu 2.300.000 dikurangi 640 sama dengan 1.840. Terus kita itu diskon yang kedua 1.840 dikali 10%. Sebenarnya 184.000. Jadi total diskon itu 640 ditambah 184.000 sama dengan 644.000. Siap. Ngomong. Ngomong siapa? Ya, coba ya. Toko A, perhatikan, sama nggak ternyata? Sama nggak? Diskon toko A sama toko B sama nggak? Tapi kalau ada 20% tambah 10%, kalian jumlahin nggak? Dijumlahin nggak? Oh, sama toko 30%. Ya nggak? Dijumlahin nggak yang B? Toko B itu jumlahin nggak? Jadi 30% kan yang B? Beda ya? Lebih murah yang mana? Salah nulis, Pak. Ya. Yang itu harusnya 750. Oke, coba ya nanti Kak. Jadinya lebih murah yang mana? A atau B? A. Nah, itu trik ya, trik marketing gitu ya. Oke, nanti lah. Oke,
yang toko A, diskon toko A itu berarti 30% dari 2 juta 300 ya. Harusnya berapa ini? Berapa? Sama nggak? Sama ya, 690. Oke, itu toko A ya. Ini diskonnya ya, diskon. Oke, 23 kali 3 benar. Diskon itu apa? Nama lain diskon apa? Potongan harga. Kalau sudah di diskon harganya lebih murah atau lebih mahal? Lebih murah ya. Oke, terus ada diskon tunggal sama diskon lagi diskon apa? Ganda. Sama nggak? Beda ya? Beda, Pak. Oke, berbeda. Udah selesai dua ini. Selanjutnya kita belajar ini ya. Butuh total. Nanti dikumpulkan ya yang satu ya. Sudah dirapikan dulu nanti kumpulkan. Oke, kita belajar hari ini. Pak. Sebenarnya sih dulu kalau salah dijawab ya. Salah itu artinya kan doa ya. Artinya kan doa. Oke, saya akhiri untuk hari ini. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang Pak Edi, selamat siang Pak Andar. Perkenalkan, saya Dia Tunuk untuk guru penggerak angkatan 9 Kota Yogyakarta. Pada kesempatan siang hari ini, mohon izin Pak Andar untuk melaksanakan wawancara pasca observasi bersama dengan Pak Edi. Ini wawancara yang kita lakukan ini sebagai hasil dari observasi kemarin Pak Edi yang telah kita lakukan, dan mohon juga hari ini didampingi oleh Bapak Andar DPI. Baik, langsung saja Pak Edi, dari hasil visi kemarin sebelumnya ini saya sampaikan bahwa wawancara yang kita lakukan ini tujuannya untuk memperbaiki proses pembelajaran, tidak untuk menilai mana yang baik, mana yang buruk dalam proses pembelajaran, sehingga harapannya nanti setelah ada sesi ini nanti akan ada progres perbaikan di pembelajaran yang Pak Edi lakukan. Oke. Yang pertama, ini perlu saya sampaikan Pak Edi, dari hasil observasi kemarin ada beberapa aspek dan strategi pengembangan yang Pak Edi rencanakan. Yang pertama itu dari pengetahuan murid, pengetahuan peserta didik. Ini Pak Edi memunculkan, ingin meningkatkan pengetahuan dan siswa mampu membedakan antara diskon tunggal dengan diskon ganda. Dari hasil pengamatan yang saya lakukan ini sudah muncul, artinya siswa sudah dapat untuk membedakan mana yang dimaksud dengan diskon tunggal, mana yang dimaksud dengan diskon ganda, dan penerapannya bagaimana, perbedaannya apa, itu sudah nampak dalam pembelajaran kemarin. Bahkan di simpulan akhir pembelajaran juga Pak Edi melakukan penguatan. Kemudian ada keterampilan ini dalam pemecahan masalah untuk menganalisis terkait dengan diskon ganda dan diskon tunggal, serta dengan evaluasi yang dilakukan oleh Pak Edi. Yang ketiga adalah sikap berpikir kritis dan kerjasama. Ini terkait dengan keterampilan sosial emosional anak yang dikembangkan oleh Pak Edi. Di sini perlu saya sampaikan untuk temuannya dalam kegiatan tersebut masih ada yang kurang untuk menyiapkan dari KSE-nya, jadi sosial emosionalnya masih. Oke. Itu ada beberapa yang saya sampaikan, saya temui dalam observasi yang kemarin Pak. Oke, baik. Untuk wawancara pada kesempatan kali ini, saya sampaikan Pak, dari pembelajaran yang sudah Pak Edi lakukan. Menurut Pak Edi, ketercapaian area pengembangan anak itu tercapai atau masih belum tercapai? Kalau menurut saya tentu
untuk sebagian besar sudah tercapai karena dari latihan soal mandiri yang diberikan itu sebagian besar siswa sudah bisa menghitung diskon, terus sudah bisa membedakan juga antara diskon tunggal dan juga diskon ganda. Mungkin ada beberapa kesulitan karena memang mungkin di ini ya perhitungan persen gitu. Mungkin belum kuat pengetahuan di situ, jadi sebenarnya kesulitannya itu bukan di membedakan, tapi di operasi pemecahan soal. Terkait dengan kesulitan yang ditemui Pak Edi, kira-kira dari kesulitan itu ada solusinya ya? Solusi dari kesulitan itu ya terkait dengan perhitungan perhitungan. Jadi untuk mengatasi ya kita latih lagi untuk operasi bilangan terkait dengan pecahan, persen, untuk desimal itu perlu diulang lagi, perlu diajarkan lagi strategi cara menghitung bilangan persen. Kira-kira ada strategi khusus nggak Pak Edi untuk membelajarkan itu? Ya, strategi khususnya mungkin di awal-awal pembelajaran ya, kalau misalnya mengetahui bahwa siswa itu ternyata masih susah dalam menghitung untuk persen, mungkin bisa dijelaskan lagi dengan cara mungkin persepsi, atau mungkin saat membahas soal bisa dikasih penguatan lagi dari guru. Jadi strategi yang saya terapkan biasanya seperti itu. Baik. Selanjutnya untuk area pengembangan sosial emosional ya. Menurut Pak Edi dari pembelajaran yang disampaikan Pak Edi di kelas kemarin, menurut Pak Edi pembelajaran itu sudah mampu untuk mengembangkan kompetensi sosial emosional anak. Ya, saya memang masih perlu ditingkatkan ya untuk sosial emosional, karena memang di kelas itu ya kadang susah untuk membentuk suatu kelompok supaya bisa bekerja sama secara efektif, bisa menghargai pendapat orang lain, karena di kelas itu tergolong kelas yang aktif ya. Jadi itu mungkin perlu ditingkatkan lagi. Untuk meningkatkan KSD yang ada di kelas tersebut, ada nggak langkah-langkah yang harus Pak Edi tempuh agar KSD-nya itu bisa sesuai dengan harapan? Kalau saya dikelompokkan siswa yang ini antara mungkin yang aktif dengan yang kurang aktif itu dikelompokkan, karena kalau misalnya kurang aktif semua kadang ya diskusinya kurang muncul, tapi kalau aktif semua kadang malah jadi ramai gitu. Jadi strategi yang biasa saya lakukan itu kedepannya mungkin dari ini pengelompokan, selain nilai itu juga perlu dari sikap siswa. Mungkin nilainya bagus tapi kadang ada yang kurang aktif dalam saat diskusi, ada juga yang mungkin nilainya kurang tapi aktif dalam saat diskusi. Jadi mungkin perlu dicampur lagi ya. Jadi selain mempertimbangkan nilai juga mempertimbangkan sikap siswa. Jadi untuk pengelompokannya perlu disesuaikan ya, untuk dasar-dasar pengelompokan yang Pak Edi lakukan. Dasar apa yang Pak Edi ambil untuk mengelompokkan siswa tadi Pak? Ya, sebenarnya apa yang diharapkan Pak Edi tadi dapat tercapai? Kalau di saat Bapak melakukan observasi, pengelompokan yang saya lakukan hanya berdasarkan nilai memang. Jadi untuk satu kelompok 4 siswa itu saya mengambil 2 siswa itu yang nilainya menengah ke atas gitu, supaya nanti diskusinya itu bisa berjalan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Terus yang 2 siswa itu menengah ke bawah. Pengelompokan yang saya lakukan seperti itu dasar-dasarnya. Jadi memakai nilai sebelumnya dari sebelum materi disebut kan ada materi keuntungan kerugian ya. Terus sebenarnya juga ada kaitan erat juga dengan diskon. Jadi mirip-mirip itu yang saya jadikan dasar untuk mengelompokkan diskon. Oke, baik. Terima kasih Pak Edi. Kemudian untuk ini Pak, setelah Pak Edi tahu dari beberapa kelemahan yang terjadi yang didapati dalam pembelajaran Pak Edi di kelas kemarin, rencana ini Pak, untuk pengembangan ke depan perbaikan yang Pak Edi lakukan itu rencananya apa Pak?
mungkin dari pengelompokan yang mungkin ya pengelompokan mungkin selain nilai mungkin saya juga bisa memperhatikan juga ya sikap siswa sekolah, sikap kebiasaan siswa sekolah itu bagaimana aktif atau mungkin dia mungkin itu juga bisa menjadi timbangan bagi saya. Selain metode pengelompokan didasarkan pada nilai maupun sikap, itu apakah ada perencanaan lain ya yang Pak Edi lakukan untuk pembelajaran ke depannya? Mungkin dari KPD yang itu juga perlu juga dibuat KPD yang untuk mungkin bisa membantu pembelajaran dan sampai tujuan. Selain dari KKPD, apakah ada lagi Pak Edi? Mungkin itu jadi apa? Rancangan pembelajaran itu kan bisa diterapkan di LKPD, terus LKPD yang bagus kadang juga susah kalau kita untuk kelompok itu nggak sama. Untuk sebelumnya memang pernah mengalami kesulitan kalau membentuk kelompok itu hanya berdasarkan pada perhitung. Kadang ada kelompok yang pintar semua, terlalu cepat. Ada juga yang lama gitu ya. Jadi yang cepat nanti bosan, yang lama juga kesusahan gitu. Jadi untuk LKPD yang seakan saya buat LKPD itu sama gitu ya, tidak ada yang LKPD untuk kemampuan tinggi, kemampuan rendah. Ya mungkin kalau mau dibuat seperti itu sebenarnya bisa ya LKPD untuk yang siswa atas sendiri, siswa menengah sendiri. Tapi kadang saya juga kesulitan di waktu ya karena untuk buat LKPD itu perlu membutuhkan waktu yang banyak. Berarti dari yang disampaikan Pak Edi berarti bisa mengarah kepada pembelajaran berdiferensiasi gitu ya. Diferensinya untuk yang diharapkan dari Pak Edi yaitu terkait dengan konten gitu ya Pak. Iya, konten terus mungkin juga prosesnya ada yang dia saya tuh mengelompokkan dasar tadi itu biar siswa yang kedua itu bisa menjadi tutor gitu. Menurut Edi kira-kira kapan nih Pak mau ada perencanaan pengembangan yang akan dilakukan? Ya, mungkin ini mungkin bisa segera diterapkan gitu untuk pembelajaran materi yang baru karena untuk pembelajaran selanjutnya rencananya memang dikelompokkan juga jadi saya sudah mempertimbangkan tadi selain nilai juga untuk sikap-sikap yang tadi juga saya masukkan di situ. Mungkin ini udah cocok secara nilai tapi saya perhatikan juga oh ini aktif semua gitu misalnya bisa saya bahas. Kira-kira Pak dari ukuran keberhasilan yang Pak Edi tentukan itu dikatakan berhasil itu seperti apa? Berhasil mungkin kalau saya melihat itu berhasil enggaknya saya lihat dari persentase ini ya mungkin kuis yang saya berikan atau latihan soal yang terakhir saya berikan itu untuk pengetahuan ini terutama itu sudah anak-anak sudah mampu belum menyelesaikan masalah yang terkait dengan tujuan belajar ini atau misalkan di sikap sebenarnya anak-anak saat presentasi itu sudah jalan atau belum itu sebenarnya bisa menjadi tolak ukur saya tentang masalah belajar dari prosesnya atau mungkin dari hasil akhir dari Kalau boleh tahu Pak Edi, ini kan tadi Pak Edi menyampaikan bahwa soal dalam presentasinya ini ada presentasi dari nilai kuis yang digunakan sebagai evaluasi. Ya. Nilainya berapa Pak untuk presentasinya? Gitu. Kalau presentasi itu ada berapa persen? Ya mungkin 3/4 dari ya cukup tinggi untuk matematika gitu. Ya separuh itu sebenarnya dari saya 75% ya Pak? 75%. Iya, 75% ya. Tapi ini nggak umum ya karena ada beberapa materi kan memang yang susah. Apalagi untuk anak susah tuh untuk misalnya ya pajak bunga itu sebenarnya menurut saya masih terlalu berat. Jadi untuk beberapa materi mungkin persentasenya tidak segitu. Saya melihat itu berdasar enggaknya jadi tidak sakit selalu 75%. Tapi kalau kemarin diskon itu menurut saya juga nggak terlalu berat ya nilainya.
untuk materinya, karena itu kan ditemui sehari, maksudnya sering ketemu, cuman untuk beberapa kasus seperti angsuran, terus pajak itu kan untuk anak-anak kelas 7 sebenarnya masih bunga itu apa, itu kan masih awam gitu ya. Kalau sikapnya Pak tadi dilihat dari presentasi itu kan ada beberapa komponen. Nah, untuk keberhasilan terkait dengan pengembangan sikap sosial emosional waktu presentasi itu kalau boleh tahu ini Pak, capaiannya sampai berapa? Persen juga ya. Ya kalau persen angka 1 sampai 10 halo gimana? Ya mungkin ya sama sih, sekitar 75% juga ya. Ya. Berarti kalau boleh tahu Pak, ini 75% ini dari semua kelas atau dari kan Pak, dari kelompok nih Pak? ya, semua kelas. Semua kelas. Jadi kalau misalnya dalam satu kelas 30 ya ini 3/4 ini. 30. Oke, baik, terima kasih. Kemudian kira-kira ada faktor pendukung apa yang diperlukan Pak Edi untuk mencapai keberhasilan yang Pak Edi rencanakan tadi? Dukung yang dari kalau dari pengetahuan ya, itu berarti pendukungnya mungkin dari sumber-sumber yang memadai. Misalkan KPD itu satu kelompok ya jangan cuma satu, misalnya biasanya saya sering kayak gitu ya 2 atau minimal 2 gitu ya. Terus mungkin dari yang pertama sumber, yang kedua mungkin dari sarana prasarana juga, karena presentasi kadang biasanya memakai proyektor ya, terus saya bisa mendukung ketercapaian pembelajaran. Untuk yang lain Pak Edi, mungkin ada? Selain ada sumber sama Pengondisian kelas itu sebenarnya faktor penentu yang saya katakan. Kalau kedua tadi sudah ada, cuman kalau pengondisian kelas yang kurang, menurut saya juga nanti jadi tidak berhasil tujuan pembelajaran. Faktor juga. Nah, oke. Berarti pada saat presentasi kadang malah ada siswa yang tanya, jadi Iya, jadi KPD. jadi kurang pede karena malah diketawain sama teman kelompok yang lain ya. Pak? Oke. Nah, ini kira-kira dari sikap itu apa yang harus dilakukan gitu, agar hal itu tidak muncul gitu? Sebagai guru itu untuk itu apabila ada siswa yang menertawakan mungkin gitu ya, sebagai guru harus menasihati siswa supaya lebih menghargai terus memotivasi siswa agar jangan takut salah. Oke, menasihati siswa agar lebih toleransi terhadap perbedaan ya. Ini rencana eksekusinya kapan Pak ini? Ya saat tadi juga itu Sama ya? ya sama Pak, ada diskusi dan presentasi. Oke, saya kira itu mungkin ada lagi Pak Edi yang mau ditambahkan? Itu aja. Iya, baik. Oke, baik, terima kasih Pak Edi. Semoga dari hasil coaching kita kali ini memberikan pengalaman buat Pak Edi sehingga dapat menentukan perbaikan untuk pembelajaran ke depan itu menjadi lebih baik. Kemudian tujuan-tujuan dari pembelajaran yang Pak Edi tentukan itu dapat tercapai sesuai dengan target yang sudah ditetapkan. Itu aja Pak Edi untuk aktivitas wawancara pasca dari observasi untuk kesempatan kali ini. Saya kira itu Pak Edi, semoga ke depan pembelajaran menjadi lebih baik lagi, tujuan juga tercapai dengan optimal. Oke, sementara itu Pak Anda mungkin untuk observasi ya, untuk wawancara pasca observasi kita sampai di sini. Semoga menjadi bahan perbaikan buat kita semuanya. Oke, saya kira cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.